warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Erni Ervina, calon guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa mengenali kebutuhan para siswa yang berbeda-beda, kemudian merancang metode ajar yang paling efektif bagi mereka. Adanya pembelajaran berdiferensiasi juga membantu guru mengatasi kesenjangan belajar serta memberikan dukungan yang tepat kepada setiap siswa. Siswa pun dapat lebih termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kesiapan belajar murid adalah untuk mengetahui kesiapan belajar murid yang dilakukan dengan mengidentifikasi pengetahuan awal. Identifikasi pengetahuan awal bisa dilakukan oleh para guru pada saat mengawali proses kegiatan belajar dan mengajar. Di samping itu, identifikasi kemampuan dan pengetahuan awal juga bisa dilakukan ketika memasuki bab atau pembahasan tahap pembelajaran baru. Identifikasi pengetahuan awal bisa dijadikan sebagai pemetaan terhadap kemampuan dasar peserta didik untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Profil belajar anak meliputi lingkungannya, bagaimana lingkungan tempat tinggal peserta didik, bagaimana lingkungan belajarnya, kemudian bagaimana budaya peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh peserta didik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid dari kelas sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama, diferensiasi konten atau materi. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilalui oleh murid. Diferensiasi produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam
yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentu saja untuk dapat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, kita harus dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena peserta didik itu dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda, dengan minat yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Tentu perlakuannya tidak akan sama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Seperti benih jagung yang akan berbeda perlakuannya dengan benih padi. Sedangkan keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak adalah bahwa salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Bagaimana seorang guru dalam merancang pembelajaran berpihak kepada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang menaruh perhatian penuh secara sengaja kepada komponen pembelajaran seperti proses belajar mengajar. Peran guru adalah mendorong terwujudnya ekosistem pendidikan di sekolah yang terkait dengan kondisi yang berpihak kepada murid yang dapat dicapai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak adalah bahwa di dalam visi guru penggerak saya memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan memiliki karakter Pancasila dengan mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Pembelajaran yang berpihak kepada murid salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran diferensiasi di mana murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajar. Kemudian kaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 disiplin positif adalah bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Terima kasih telah menonton video saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Gerak, gerak,